وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang masalah kurban. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah itu ada kesunahan yang salah satunya adalah berkurban. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah misalkan ada sebuah kasus di sekolahan. Kadang-kadang gurunya itu narik iuran untuk siswa itu berlomba-lomba sumbangan yang pada akhirnya kemudian terkumpul sejumlah uang. Anggap saja siswa dalam satu sekolah itu jumlahnya 300. Sumbangan masing-masing anak kemudian terkumpul sejumlah uang dan didapatkanlah satu kambing. Maka disembelih kambing itu. Pertanyaannya adalah apakah kambing itu termasuk kurban atau tidak? Maka harus dirinci. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kajian sebelumnya, aturannya adalah watujzi'ul badanah an sab'atin, bahwa satu ekor unta itu bisa untuk 7 orang. Watujzi'ul baqarah an sab'atin, satu sapi bisa untuk 7 orang. Wa tujzi'u syatu an sahsin wahidin, sedangkan satu ekor kambing cukup digunakan untuk 1 orang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak berbicara mazhab lain seperti mazhab Maliki.
Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam keterangan sebelumnya saya sampaikan, ya kambing satu, ya satu orang. Dalam sebuah keluarga, ya diatasnamakan satu orang. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada istri dan anaknya. Itu namanya sunnah kifayah. Berbeda kalau mazhab Maliki, bisa langsung atas nama keluarga. Keluarga fulan. Satu kambing bisa langsung atas nama keluarga. Tapi kalau mazhab Syafi'i aturannya satu kambing untuk satu orang. Nah, ketika kambing itu disembelih dan diatasnamakan sejumlah siswa, anggap saja 300 orang, maka tentunya tidak memenuhi aturan satu kambing untuk satu orang. Nah, ketika tidak memenuhi, maka sembelihan itu tidak termasuk sembelihan kurban, tapi hanya sembelihan biasa, atau bisa kita istilahkan anak-anak itu untuk latihan kurban. Ya, supaya sekaligus memberikan atau membangun anak-anak tentang kesunahan ibadah kurban kalau di bulan Dzulhijjah. Juga membangun sifat untuk berbagi dengan sesama. Nah, kenapa? Ya karena tidak memenuhi aturan satu kambing untuk satu orang kalau dalam mazhab Syafi'i. Apakah ada solusi supaya itu kambing itu bisa berubah menjadi kurban? Nah, solusinya adalah dengan cara menyertakan pahala kurban, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Khatib As-Sarbini dalam kitab Al-Iqna, wa tujzi'u syatu al-muayyanatu minad-dha'ni awil ma'zi an wahidin faqat. Domba atau kambing kacang yang ditertentukan itu telah mencukupi untuk satu orang saja. Fa in dzabahaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghairahu fi thawabiha jaza. Jika dia menyembelihnya untuk dirinya dan keluarganya, atau untuk dirinya dan menyertakan orang lain dalam pahalanya, maka itu boleh. Makanya kalau pakai rumus yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarbini, kambing yang satu itu diatasnamakan satu orang. Misalkan salah satu siswa, atau diatasnamakan kepala sekolah, atau salah satu guru. Kemudian ketika dalam penyembelihan, orang yang diatasnamakan tadi, guru atau siswa atau kepala sekolah, langsung diniatkan pahalanya juga saya hadiahkan untuk warga sekolah. Maka sembelihan kambing itu termasuk kurban, dan juga warga sekolahnya juga mendapatkan pahala kurban. Itu solusinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh menyertakan orang lain dalam hal pahala. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Terus berikutnya yang harus kita perhatikan, hukum asal dari kurban itu adalah sunnah. Tetapi kurban yang hukum asalnya itu sunnah bisa menjadi wajib dengan dua hal. Yang pertama, kalau ada orang nazar, anak saya kalau diterima di universitas ini saya akan kurban, maka kurbannya yang awalnya sunnah berubah menjadi kurban wajib. Yang kedua, dengan menentukan saya pastikan kambing ini sebagai hewan kurban, maka kurbannya langsung menjadi kurban wajib. Tetapi kalau ini terjadi kepada orang awam, dan orang awam itu hanya ingin mengabarkan bahwa ini nanti yang akan disembelih waktu kurban, maka itu tidak sampai jatuh wajib. Yang intinya adalah kalau nazar maka berubah menjadi wajib. Dan ketika sudah berubah menjadi wajib, maka cara penyembelihannya, pembagiannya itu beda dengan kurban sunnah. Jadi kalau kurban wajib itu harus semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban termasuk orang yang dinafkahi keluarganya, anaknya, istrinya, tidak boleh ikut makan. Harus benar-benar disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Ketika kita menyedekahkan kepada fakir miskin, harus dalam keadaan mentah.
Itu kalau kurbannya sudah berubah menjadi kurban wajib. Tetapi kalau misalkan kurbannya masih kurban sunnah, ya kurban aja. Itu kurban sunnah, maka pembagiannya bisa sepertiga untuk yang berkurban dan keluarga, sepertiga lagi bisa untuk dihidangkan kepada tamu, sepertiga lagi bisa untuk fakir miskin. Atau yang paling afdol, yang berkurban ngambil sedikit, sisanya dibagikan semuanya. Itu yang paling afdol. Jadi kalau kurban wajib, orang yang berkurban termasuk orang yang dinafkahi tidak boleh ikut makan. Tetapi kalau kurban sunnah, orang yang berkurban boleh makan. Itu bedanya antara kurban wajib dan kurban sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita memberikan kurban kepada fakir miskin, beda statusnya itu dengan ketika kita membagikan daging kurban kepada yang bukan fakir miskin. Kalau kita memberikan kepada fakir miskin, statusnya itu adalah miliknya fakir miskin, sehingga si fakir miskin bebas memperlakukan daging itu. Boleh dijual, boleh dimakan, boleh dimasak, dibagi-bagi. Tapi kalau misalkan kita memberikannya kepada selain fakir miskin, kepada orang kaya, maka statusnya hadiah. Orang itu tidak boleh menjualnya, hanya boleh mengkonsumsinya dan boleh membagikannya, tapi nggak boleh menjual. Itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tentang kurban wajib dan kurban sunnah. Nah, sekarang tentang waktu penyembelihan kurban. Jadi waktu penyembelihan kurban itu juga ada aturannya, yaitu dilakukan setelah terbitnya matahari di hari raya Idul Adha, setelah selesai sholat 2 rakaat ringan dan khutbah ringan, baru itu disembelih. Dan itu berlaku mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Dan tidak boleh kita menyembelihnya sebelum sholat, tapi lakukan setelah sholat plus khutbahnya selesai. Makanya dalam hadis dikatakan man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Dalam hadis yang lain dikatakan man dhaha qabla sholati falyu'id. Nah, kalau orang itu menyembelih kurban sebelum sholat, ulangi kurbannya. Artinya apa? Ya dianggap sebagai sembelihan biasa. Jadi ada aturannya juga. Termasuk kalau misalkan kita menyembelih malam takbiran, boleh apa enggak? Ya tidak. Karena belum masuk hari raya Idul Adha-nya, belum sholat hari raya. Atau sebelum sholat, ya tidak bisa. Berbeda kalau misalkan sekarang 10 Dzulhijjah misalnya, tadi pagi kita sholat hari raya, lah kita melakukan malam hari, boleh apa enggak kira-kira? Malam 11, malam 12, malam 13, boleh atau tidak? Boleh, tapi hukumnya sangat makruh. Ya tapi sah sebagai kurban. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wattafaqu ala annahu yajuzu dhabhuha fi hadzal zaman lailan wa naharan. Ulama itu sepakat tentang bolehnya menyembelih di malam hari ataupun di siang hari. Lakin yukrahu indana adzabhu lailan fi ghairil udhiyah. Tapi kalau selain kurban, hukumnya makruh. Wa fil udhiyati asyaddu karaha. Tapi kalau itu adalah binatang kurban, sangat makruh. Tapi bukan berarti tidak boleh, sah, cuma sangat makruh. Makanya alangkah baiknya dilakukan di siang hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kalau di siang hari tidak ada makruhnya, ya. Dianjurkan di siang hari. Tapi ya prosesnya nanti itu yang harus benar. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Mbah monggo silakan.
Ya. Untuk hewan kurban, apakah tulang berulangnya diikut sertakan, ikut dibagikan? Wajib tetap dibagikan. Bahkan tidak boleh ada sebagian dari kurban, termasuk kulit, termasuk daging, yang dijual, gak boleh. Kalau memang dia bukan fakir, miskin. Karena kalau dijual hukumnya haram. Dalam hadis itu dikatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Rawahul Baihaqi. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Gak dapat pahala kurban. Ya kasihan. Di sebagian masjid, beberapa masjid, ya kasusnya seperti itu. Kulitnya bingung, dikasih ke orang ya gak ada yang mau makan. Akhirnya dijual, meskipun hasil penjualannya dibagikan kepada fakir miskin, menjualnya itu yang tidak boleh. Ya, kalau misalkan si panitia statusnya bukan fakir miskin, makanya kalau pengen menjual, cari panitia yang statusnya fakir miskin, kasih ini buat kamu. Nah, ketika sudah diberikan kepada panitia yang fakir miskin, berarti miliknya panitia yang fakir miskin itu. Boleh nggak menjual? Boleh. Kenapa? Karena dia statusnya fakir. Boleh dia menjual, kemudian uangnya boleh dibagi-bagikan kepada panitia atau kepada fakir miskin yang lainnya. Tapi kalau misalkan asal panitia yang menjual, panitia kan tidak semuanya fakir miskin, ada yang kaya. Nah, itu yang membuat tidak boleh. Meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh menjual, tapi itu pendapatnya Imam Hanafi. Sedangkan 3 mazhab mengatakan tidak boleh. Gitu, Mbah. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya. Bentar, live-nya keputus. Berikutnya adalah syarat orang yang berkurban. Jadi syarat orang yang berkurban diantaranya adalah muslim atau muslimah. Maka orang non muslim gak sah kurbannya. Tapi bukan berarti kalau ada non muslim memberikan hewan kurban ke sini lantas ditolak. Gak usah, diterima. Selama yang menyembelih itu adalah orang Islam, maka halal dimakan. Karena itu bukan kurban, nanti bisa dibagikan kepada non-muslim yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, karena nanti kalau kita berbicara tentang membagikan daging kurban kepada non-muslim, ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali membagikan kepada non-muslim. Ada yang mengatakan boleh membagikan kepada non-muslim. Nanti pembahasannya. Jadi yang pertama adalah syarat orang yang berkurban itu adalah seorang muslim atau muslimah. Anjurannya sebenarnya menyembelih sendiri untuk laki-laki. Cuma tidak semuanya laki-laki itu bisa menyembelih, makanya dititipkan kepada panitia. Tapi kalau perempuan disunnahkan mewakilkan kepada orang lain. Biasanya sering histeris ya, ngelihat darah teriak dan lain sebagainya. Maka anjurannya untuk perempuan disembelihkan orang lain. Jadi yang pertama muslim atau muslimah. Yang kedua adalah mampu. Artinya apa? Punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi kita yang tidak mampu itu nggak usah memaksakan diri untuk berkorban. Boleh kita utang untuk berkorban, tapi ya itu syaratnya harus bisa membayar. Tapi kalau pada akhirnya nanti kita nggak bayar, ya lebih baik nggak usah. Ya kita pakai jurus yang kedua, biar kita bisa mendapatkan pahala kurban unta. Kita jumatannya datang di awal, duduk di saf pertama, itu seperti kurban unta. Atau pakai cara yang ketiga, mengalirkan darah kepada ayam, jago atau angsa. Tapi lakukan di rumah masing-masing, jangan dititipkan di
masjid. Terus yang ketiga adalah balik. Jadi anak-anak atau orang yang belum balik tidak dibebankan berkurban. Memang ada pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak balik pun nggak apa-apa. Dan yang keempat adalah berakal. Orang gila itu tidak diminta untuk berkurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama orang gila itu. Jadi itu syarat dari orang yang berkurban. Jadi kalau orang yang berkurban itu ada syaratnya, begitu juga dengan binatang. Ya, binatang yang boleh dijadikan kurban itu ya ada kriterianya juga. Ya tidak asal ada kambing sembelih, enggak. Jadi sifat binatang yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijadikan kurban, misalkan sangat kurus. Kalau kurusnya biasa nggak apa-apa, standar nggak apa-apa. Tapi kalau sangat kurus, wes kerempeng, seakan-akan nggak ada dagingnya, yo kayak cacat atau kelainan dan lain sebagainya, maka itu tidak bisa dijadikan kurban. Jadi kalau mau kurban, afdolnya yang gemuk. Betina boleh apa enggak? Boleh betina. Jadi kebiasaan kita kurban itu kan yang jantan, bukan berarti yang betina tidak boleh. Boleh berkurban dengan kambing betina atau sapi betina. Yang kedua yang tidak bisa dijadikan kurban adalah pincang yang sangat. Makanya hati-hati panitia ketika nurunkan, misalkan ada yang ngirim kambing atau sapi, jangan sembarangan. Turun pincang. Ya akhirnya jadi sembelihan biasa. Terus yang ketiga adalah berpenyakit parah. Kan ada penyakit sapi kambing itu PMK apa sih? Penyakit mulut dan kaki ya. Nah. Jadi kalau berpenyakit gak bisa dijadikan kurban. Dan yang keempat, anggota badannya tidak sempurna. Jadi maksudnya anggota badan yang bisa dimakan itu yang tidak sempurna. Tapi kalau anggota badannya tidak bisa dimakan, misalkan tanduknya pecah, boleh enggak berkurban dengan binatang yang tanduknya pecah? Ada enggak orang yang makan tanduk? Enggak bisa dimakan. Artinya apa? Boleh. Jadi yang tidak sempurna itu adalah bagian binatang yang bisa dimakan. Kalau tanduk, enggak ada yang makan tanduk. Jadi meskipun tanduknya pecah, itu masih boleh dijadikan kurban. Makanya hewan yang terbaik untuk jadi kurban itu gemuk. Terus hewan yang berwarna putih itu lebih afdol daripada yang warna hitam atau kelabu. Tapi ya boleh, hitam ya nggak apa-apa, kelabu bebas, warna-warni juga bebas. Cuma yang afdolnya warna putih. Terus yang ketiga, sunnah bertanduk. Kalaupun tidak bertanduk, tetap tidak apa-apa. Dan yang keempat, urutan yang paling afdol itu ada satu orang berkurban satu onta. Satu orang kurban satu onta. Urutan yang kedua, satu orang kurban satu sapi. Urutan yang ketiga, satu orang kurban domba. Urutan yang keempat, satu orang kurban kambing kacang. Urutan yang kelima, sapi patungan. Bukan unta dulu, unta patungan. Baru yang keenam, sapi patungan. Makanya ketika ada pertanyaan lebih afdol mana antara sapi patungan untuk 7 orang dengan kambing yang ada 7, ulama mengatakan kambing yang 7 lebih afdol daripada satu sapi patungan 7 orang. Tapi bukan berarti nanti karena lebih afdol kambing, kita kambing semuanya, jangan. Karena ada yang nggak bisa makan kambing, darah tinggi dan lain sebagainya. Wes manut aja, takmir ngadakan patungan, yang ikut patungan silahkan, yang mau pakai kambing ya silahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah, bolehkah berkurban dengan hewan yang sedang hamil? Boleh tidak kira-kira? Tiba-tiba ada jamaah ke Masjid Nurul Hidayah bawa kambing hamil. Boleh tidak disembelih? Jadi wal mu'tamadu adamu ijza'it tadhiyati bil hamil. Menurut pendapat yang muktamad, kurban itu tidak cukup dengan hewan yang bunting atau hamil, gak cukup. Khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah, tapi ada pendapat Ibnu Rif'ah yang mengatakan boleh. Jadi kita jangan terlalu kaku, ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh,
Tapi masih ada pendapat yang mengatakan boleh, yaitu pendapatnya Ibnu Rif'ah. Kok tiba-tiba ada jamaah bawa kambing betina yang hamil, sembelih bismillah, ya. Jadi jangan terlalu kaku, gak boleh katanya Ustadz. Loh, jangan. Akhirnya gak jadi kurban di sini. Pokoknya terima. Ada orang kurban kambing atas nama keluarga, terima aja. Oh, berarti pakai pendapatnya mazhab Maliki. Gitu aja. Gak usah repot-repot. Jangan malah dieyel. Loh, katanya itu yang benar satu kambing untuk satu orang. Akhirnya wes gak jadi nyari masjid lain. Atas nama keluarga, ya wes ambil aja sembelih. Sah menurut mazhab Maliki. Jadi enak kalau kayak gitu. Ada lagi kalau misalkan berkurban dengan kambing yang terputus pelirnya, boleh enggak? Kalau tadi tanduknya pecah itu enggak apa-apa, sekarang terpotong buah pelirnya, boleh enggak kita ya? Termasuk cacat atau tidak itu? Lah kalau dalam kitab Asnal Matolib itu dikatakan wa yujzi'u khasiyun wa mawju'un ay mardudu uruqil baydataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini mawju'aini rawahul Hakim. Jadi mencukupi berkorban dengan hewan yang dikebiri dan putus buah pelirnya, jadi tetap sah. Kenapa? Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi itu pernah berkorban dengan 2 kambing kibas yang terputus pelir keduanya, jadi sah. Ya, kita itu manut apa yang dicontohkan Rasulullah, ya wes sami'na wa ata'na, nggak usah pakai logika kita. Termasuk tanduknya pecah itu juga boleh. Termasuk kambing yang telinganya dilubangi, boleh pada kurbannya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Karena kalau cuma dilubangi itu tidak sampai mengurangi daging, cuma lubang aja. Ya mungkin kambingnya mantan preman ya. Jadi pakai anting-anting dulu, akhirnya tobat, siap jadi kambing kurban. Nah, itu tentang binatang yang bisa dijadikan kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut ada lagi pertanyaan, monggo. Sampai di sini, monggo Mbak, silakan. Tentang kambing yang buta, termasuk cacat atau tidak itu? Oke, kita bahas. Nah ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan arba'atun la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dila'uha wal ajfa'ul lati la tunqi. Ada 4 cacat yang tidak mencukupi dalam berkurban. Yang pertama, buta yang jelas. Yang kedua, sakit yang nyata. Yang ketiga, pincang yang sampai kelihatan tulang rusuknya. Dan yang keempat, kurus yang tidak juga sembuh. Kurus terus, dikasih makan pancet kurus. Jadi buta itu tidak bisa dijadikan kurban. Ya tapi ya kita misalkan ada orang bawa kambing buta, jangan ditolak. Ya siapa tahu dia itu fakir miskin, punyanya ya cuma kambing buta itu. Ini nggak bisa dijadikan kurban. Lah kalau nggak bisa dijadikan kurban, bisa dijadikan sembelihan sunnah. Paham sampai di sini? Bisa dibagikan karena bukan kambing kurban. Nah, bisa. Ya, makanya jangan asal nolak. Nggih, kasihan. Karena bisa jadi nanti orang yang fakir, dia itu punyanya cuma kambing buta atau kambing pincang dibawa. Lah memang dia punyanya cuma itu, nggak mampu untuk beli yang normal. Terima. Nggih, Pak, saya terima. Ya dia meskipun dia ya tidak terpenuhi kambing kurbannya, niatnya dia itu dapat. Ya, bismillah ya nanti, tapi dapatnya jadinya sembelihan sunnah. Pak, ini saya bantu saya sembelihkan, tapi ini karena buta mungkin nanti masuk ke sembelihan sunnah. Enggak apa-apa, Pak. Siap, enggak apa-apa.
bismillah langsung. Itu. Nanti karena sembelihan sunnah kan bebas bisa untuk non muslim. Kalau memang kita pakai pendapat yang mengatakan gak boleh memberikan kepada non muslim. Tapi jangan kaku juga ya. Ada pendapat kalau misalkan di suatu tempat kok ada yang memberikan kepada non muslim, berarti mereka kita husnudzon. Oh, mereka pakai pendapat yang mengatakan boleh memberikan kepada non muslim, yang penting bukan kafir harbi yang memerangi kita dan bukan kurban wajib. Ya, kalau kurban sunnah itu pendapat lain. Tapi pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tapi kalau ada yang membagikan, ya jangan kenceng-kenceng, jangan kaku-kaku. Kalau mau pakai pendapat yang kenceng, ya bisa dengan solusi tadi. Ya, ada yang sembelih itu, ya itu bisa dibagikan. Ada yang akikoh misalkan, jadi ada sapi, niatnya beda. 6 niat kurban, 1 akikoh. Yang akikoh bisa. Boleh, gak apa-apa, beda niat tetap sah. Atau ada CV, PT ya, memberikan sumbangan atas nama PT, kan itu bukan kurban namanya. Kecuali kalau misalkan dinamakan atas 1 orang atau 7 orang jika sapi, baru dinamakan kurban. Nah, kalau dinamakan PT, ya namanya sembelihan sunnah, tapi ya pahalanya besar juga. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Lanjut. Jadi ini tinggal mengulang kajian yang tiap tahun diulang ya. Biar lebih ingat dan lebih mantap saat penyembelihan kurban. Nah, berikutnya tentang kurban dan akikoh. Mana yang harus didahulukan? Kadang-kadang ada yang bertanya, bahkan bingung, Ustaz saya belum diakikoi, apakah boleh saya berkurban? Boleh enggak kira-kira? Yang harus kita perhatikan, akikoh itu kesunahan bagi siapa? Orang tua. Orang tua punya anak, sunnah bagi orang tua mengakikoi anak. Ya, jadi kesunahan akikoh saya itu orang tua saya. Dan kesunahan atas orang tua itu berlaku sampai balik. Kalau sudah balik berarti sudah hilang kesunahan orang tua. Anak itu kalau tahun depan, itu pun kalau saya atau kita semuanya nyampe umurnya sampai tahun depan. Kalau kurban masih ada waktu 10, 11, 12, 13. Cuma 4 hari. Tapi kalau akikoh banyak waktunya. Setelah tanggal berapa? 11, 12, 13, 14, 15 bisa kita akikoh. Tapi ada pendapat dalam kitab Ismit al-Ainain fi ikhtilaf syaikhain, law nawal aqiqata wad dhahiyata lam tahsul ghairu wahidin inda Ibni Hajar wa yahsulul kullu inda Imam Romli. Jadi ada pendapat yang berbeda dari Ibnu Hajar al-Haytami dan Imam Romli. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan tidak dapat mencukupi 1 kambing untuk akikoh dan kurban. Jadi ada orang punya 1 kambing, ini kurban sekaligus akikoh, enggak sah malah. Tapi kalau Imam Romli diniatkan dua-duanya, kurban sekaligus akikoh, sah. Nah, tapi kalau misalkan kita mampu, alangkah baiknya kurban ya kurban sendiri, akikoh ya akikoh sendiri, karena kan pembagiannya beda. Kalau kurban, kita kalau memberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Kalau akikoh, kita biasanya ada acara akikohan dalam keadaan mentah atau matang? Matang, sati gulai. Nah, kan beda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Takbir di 2 hari raya. Ya. Jadi bedakan antara takbiran ketika hari raya Idul Fitri dan takbiran di hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri itu mulai dari malam 1 Syawal, malam takbiran, dan itu selesai sampai khutbah selesai. Sudah. Kadang-kadang banyak yang salah. Duhur loh, saya takbiran. Lapo iku. Asar takbiran, ya salah. Jadi Idul Fitri itu cuma sampai sholat id selesai, sudah selesai. Berbeda dengan takbiran di waktu Idul Adha. Nah, kalau takbiran Idul Adha itu sebenarnya mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sebenarnya.
Cuma kebiasaan kita malam Idul Adha takbiran, nah itu berlangsung ya, tanggal 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 13 waktu asar ya, setelah sholat itu dianjurkan untuk takbiran. Jangan kebalik. Lah ini kejadian yang kemarin Idul Fitri, lah tepat di musola depan rumah, duhur takbiran, iki piye? Ya salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi beda antara takbiran Idul Adha dan takbiran Idul Fitri. Dan yang benar juga ketika kita takbiran, kalau pendek ya dibaca pendek, kalau panjang dibaca panjang. Kadang-kadang Allahu Akbar, salah itu. Allahu Akbar, salah, bernya itu pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang kayak gitu kadang-kadang di musola-musola. Allahu Akbar. Ada baga? Ada nggih? Ada, ya salah. Walillah ilham, ya salah, bukan ilham. Walillahi, ya, walillahil hamd. Mantul, qalqalah kubra. Walillahil ham, ada dal di belakangnya, hilhamd, bukan hilham, bukan. Walillahil hamd, mantul. Itu tentang takbiran. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Monggo Ustaz. Ya, anggap saja tadi gak ada dari PT dan lain sebagainya. Kalau ada dari PT wis gak usah dipikir, ya kan? Karena itu bukan kurban. Satu kambing ya untuk satu sapi ya untuk 7. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan ya keadaan normal lah. Jadi tentang berkurban untuk non muslim ada beberapa perbedaan pendapat. Oke, saya bacakan. Jadi tentang berkurban, bukan berkurban, memberikan daging kurban kepada non muslim. Pendapat yang pertama agak galak, ya, agak galak, agak kencang. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh memberikan kepada non muslim. Dan ini disebutkan dalam kitab Hasyiyah I'anatut Talibin, mengatakan wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin, dan disyaratkan pada mereka penerima kurban adalah mereka dari orang-orang Islam. Amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Adapun selain mereka maka tidak boleh memberikan kepada mereka dari kurban sedikit pun. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh memberikan kepada non muslim. Ya, ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Dikatakan wa yajuzu ayyut'ima minha kafirun. Dan boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir. Sudah. Oke. Kita ulangi, pendapat yang kedua mengatakan boleh memberikan kepada non muslim. Wa yajuzu ayyun'ima minha kafiron. Boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir. Wa bihadza qala al-Hasan, Abu Thawr wa ashabur ra'yi. Dan inilah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Hasanul Basri, juga Abu Thawr dan kelompok ashabur ra'yi.
Wa qala Malik ghairuhum ahabbu ilaina. Imam Malik mengatakan saya lebih suka kalau misalkan selain mereka. Tapi bukan berarti enggak boleh. Boleh. Tapi saya lebih suka selain mereka. Wa kariha Malik wal Laits i'ta'an Nasrani jildal udhiyah. Dan menurut Imam Malik dan Al-Laits makruh memberikan kulit hewan kurban kepada orang Nasrani. Makruh, artinya tetap boleh. Imam Nawawi mengatakan boleh memberikan kepada non muslim, yang penting itu bukan kurban wajib. Paham maksudnya? Yang penting itu bukan kurban wajib. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Cuma pendapatnya Imam Nawawi ini ya dikomentari oleh ulama mazhab Syafi'i yang lain. Wa ta'ajjaba minhu al-Adhru'i, dikatakan al-Adhru'i heran dengan keterangan ini. Ya. Heran dengan pendapatnya, agak unik gitu, beda dari pendapat mazhab Syafi'i. Tapi ingat, Imam Nawawi itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, enggak bisa diremehkan. Intinya, kesimpulannya dari berbagai pandangan tadi, ulama itu beda. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Kalau seandainya terpaksa ingin memberikan, jangan ambilkan dari kurban wajib, ambilkan kurban sunnah. Niatkan, siapa tahu kalau saya berikan ini, mudah-mudahan dia malah dapat hidayah dengan kebaikan umat Islam. Tapi kalau misalkan bisa untuk dicarikan dari daging yang lain selain hewan kurban, usahakan pendapat yang pertama. Bisa dipahami sampai di sini? Ah, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Yang lain? Ini isaknya ini 5:30 lebih kayaknya ya. Maghribnya juga 5:30 kurang. Untuk orang yang meninggal, ini juga ada perbedaan pendapat. Nah, kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kita jangan terlalu kaku. Nyalahkan pendapat yang beda dengan pendapat yang kita pakai, jangan. Ya. Jadi pendapat pertama dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi iznihi. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup dengan tanpa seizinnya. Jadi kita nggak boleh mengorbankan orang lain tanpa izin dia. Kalau dia masih hidup, izin dulu. Kamu tak kurban, tak kurbani, boleh kalau diizinkan. Wala an mayyitin illam yusi biha, dan tidak sah juga berkorban untuk orang yang meninggal, untuk mayit, apabila si mayit itu tidak berwasiat. Jadi kalau nggak ada wasiat dari si mayit, nggak sah, katanya Imam Nawawi. Tapi kalau ada wasiat, mungkin sebelum meninggal, nanti saya korbani ya, ambilkan uang saya nanti sedikit untuk korban, boleh dikorbankan, sah. Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan tidak sah kalau tidak ada wasiat, sah kalau ada wasiat. Tetapi ini berbeda dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i mengatakan baik wasiat ataupun enggak pakai wasiat, boleh berkurban untuk orang yang meninggal. Ini sama-sama mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus ada wasiat baru sah, yang satunya gak pakai wasiat tetap sah. Dan ini didukung oleh 3 mazhab. Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan boleh berkurban. Makanya kalau ada ini atas nama almarhum ini, terima langsung aja atas nama almarhum. Ustadz, saya pengen pakai caranya Imam Nawawi, gimana? Yang mazhab Syafi'i yang paling kuat, bisa atas namakan orang yang masih hidup. Kemudian orang yang masih hidup ketika penyembelihan, saya hadiahkan pahalanya untuk yang meninggal, boleh. Kalau memang mau pakai pendapatnya Imam Nawawi tadi, yang membutuhkan wasiat ketika dikurbankan untuk yang meninggal. Tapi ingat, ketika berkurban atas nama orang meninggal, orang yang berkurban tidak boleh ikut makan. Itu harus diberikan kepada fakir miskin semuanya. Loh, berarti nggak dapat bagian, nggak dapat.
Ingat ini, kadang-kadang kan soalnya ada almarhum itu nggak boleh diambilkan dari daging kurbannya, ambilkan dari kurbannya orang lain, boleh. Gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Sampai di sini kurang 1 menit ini kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang terakhir, kadang-kadang ada orang yang menjadikan hewan kurban atau kulit atau kepala sebagai upah. Ya, karena jagalnya mungkin mendatangkan dari luar, akhirnya ini buat upah untuk jagal. Dikasih kulit dan apa? Dan kepala. Itu hukumnya haram kalau misalkan memberikan kepada jagal sebagai upah. Tapi kalau memberikan sebagai bagian, nah ini buat kamu, bukan sebagai upah, itu boleh. Jadi nggak boleh bagian dari kurban diberikan sebagai bentuk upah, harus sebagai bagian. Makanya kalau kita mendatangkan jagalnya dari luar, ya kalau orang dalam kan enak. Sebagian masjid datangkan jagal itu dari luar, dan itu ya kita harus bayar selain ngasih bagian kurbannya, bayar. Dan pembayarannya nggak boleh pakai uang kas masjid. Makanya ketika ada orang nyetorkan binatang kurban, di situ ada uang operasional kurban, biaya perawatan itu butuh biaya, makanan kurbannya, minumnya itu butuh biaya. Makanya kita kalau kurban, loh wis tak kasih kurban kok saya diminta uang, lah dia nggak paham berarti. Padahal dia itu nitip suruh sembelihkan, kurbannya tetap atas nama dia, bukan atas nama masjid. Makanya kasih uang operasional untuk pembiayaan penyembelihan. Dari uang operasional itu bisa dibelikan kresek, alat untuk nyembelih, untuk jagal dan lain sebagainya. Karena kita nggak boleh pakai uang kas masjid sedikit pun. Karena ibadah kurban beda dengan ibadah kemakmuran masjid. Ya, kemakmuran masjid ini ya kemakmuran masjid. Sebenarnya ibadah kurban ini dilakukan pribadi-pribadi di rumah masing-masing. Cuma karena nggak mampu, takmir, panitia memfasilitasi. Ayo yang nggak bisa titip ke sini. Tapi bukan berarti pas pakai barang-barang milik masjid harus ada uang operasionalnya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah azan ya? Hah? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhan